Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelumnya kita membahas terkait dengan iterasi Gauss-Jacobi ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke iterasi Gauss-Seidel ya. Ini kalau kita sudah membahas iterasi Jacobi, maka untuk yang Gauss-Seidel ini jadi lebih mudah ya. Karena perbedaannya cuma sedikit. Perbedaannya di sini hanya kapan nilai X itu diupdate ya. Kita hapus dulu, hapus saja ya. Oke, gini dulu ya. Kalau pada Gauss-Jacobi, kita ada X lama dan ada X baru. Kemudian seluruh X lama ini kita substitusikan kepada persamaan-persamaan yang ini, gitu ya. Yang ini ya. Kemudian nanti didapatkan X1, X2, dan X3-nya. Setelah semuanya disubstitusikan ke dalam persamaan ini masing-masing ya, baru didapatkan X1, X2, dan X3 yang baru. Nah, itu pada Gauss-Jacobi. Tetapi pada Gauss-Seidel, setiap baris ini X-nya dan langsung kita gunakan untuk persamaan berikutnya. Jadi, kalau ini kan dari persamaan pertama ini kita dapat X1 yang baru, gitu ya. Dan untuk menyelesaikan X2, kita kan butuh X1 dan X3 ya. Nah, X1 yang sudah kita dapatkan itu langsung kita substitusikan. Sedangkan X3 karena kita belum dapatkan tadi, kita bisa gunakan yang ini, gitu ya. Jadi, di sini kita bisa langsung gunakan nilai X yang didapatkan dari persamaan sebelumnya. Di sini dapat X2 yang baru, dan langsung bisa kita gunakan ke dalam persamaan berikutnya. Nah, begitu seterusnya ya. Kalau ada persamaan yang lain. Jadi, kita langsung update nilai X1, X2, dan X3 kita dan langsung kita gunakan ya. Kemudian apa? Kemudian ya kita kembali lagi ke persamaan yang pertama gitu ya. Setelah selesai semua persamaan sampai persamaan terakhir, kemudian kembali lagi ke persamaan yang pertama. Ya, jadi di sini pada dasarnya kita tidak perlu X lama dan X baru gitu ya. Jadi karena nilai X-nya itu langsung kita update dan langsung kita gunakan. Ya, jadi perbedaannya pada Gauss-Jacobi dan Gauss-Seidel perbedaannya cuma hanya pada itu. Kalau pada Gauss-Jacobi kita menunggu dulu selesai dapatkan X1, X2, dan X3 keseluruhannya. Baru nanti kembali lagi ke awal gitu ya. Sedangkan pada Gauss-Seidel kita langsung bisa gunakan nilai X yang kita dapatkan dari persamaan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana dengan programnya ya? Karena perbedaannya hanya sedikit ya, hanya pada X ini, X lama dan X baru. Dimana pada Gauss-Seidel kita tidak perlu menggunakan X yang lama dan X yang baru, cukup hanya satu array saja yang kita gunakan untuk menyimpan nilai X ya. Karena nanti langsung diupdate. Jadi ini mungkin kita hapus. Kemudian di sini tinggal nilai X. Kita tidak perlu ada X lama X baru gitu ya. Dia tinggal X saja. Oke. Ini langsung kita gantikan saja. X. Berarti nilai X yang sebelumnya. Yang X yang di sini, nilai X yang ini berarti. Kemudian nilai ini juga sama. Kemudian langsung diupdate nilai X-nya itu. Itu ya. Untuk yang lainnya juga sama di sini. Dan untuk errornya, nah ini untuk error, karena nilai X itu kita langsung dapatkan, langsung kita update gitu ya. Jadi kita sebelum ini kan berarti X yang baru ya, langsung diupdate ya. Kita kan butuh nilai X sebelum diupdate dan nilai X setelah diupdate ya. Maka errornya kita hitungnya adalah di sini. Sebelum diupdate ya. Di sini ya. Karena kan kita butuh nilai X sebelum dan sesudah diupdate. Jadi ini kita bisa masukkan saja kita kopikan di sini ya.
X yang lama ini tentu saja maksudnya adalah X yang sebelum diupdate, berarti yang ini. X yang sudah diupdate itu yang mana? X yang sudah diupdate itu tentu saja yang ini sebenarnya. Ya. Jadi untuk yang ini kita bisa langsung kita bisa tuliskan ini. Ini kita bisa tuliskan, kopikan ke dalam. Ya. Yang ini juga sama. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk errornya langsung di sini. Hanya saja di sini perlu kita sesuaikan dengan ini. Nah, ini ya. Jadi ini kita bisa langsung hapus. Dan kita tidak butuh ini. Kan sudah tidak ada X lama dan X baru lagi. Ya. Oke. Ini kita coba cek apakah. Oke, menampilkan data karena tidak ada X lama dan X baru, jadi ini kita hapus saja. Cukup nilai X saja. Jadi kita lihat perubahan-perubahannya ya. Sekarang kalau kita coba jalankan programnya. Nah, ya. Ini X1 kita, X2 dan X3. Dan ternyata dengan Gauss Seidel ini jauh lebih cepat ya. Untuk kalau kita ingat kembali pada video sebelumnya untuk menyelesaikan untuk soal yang sama dengan error yang di bawah 0,01 ya. 0,01 kita kalau nggak salah butuh lebih dari 40 iterasi ya. Kalau yang ini cukup dengan sampai 10 iterasi saja kita sudah menemukan X1, X2, dan X3-nya. Ya. Jadi ini dia program Gauss Seidel kita yang kita modifikasi sedikit ya dari program Gauss-Jacobi. Karena memang perbedaannya hanya pada nilai X-nya. Kita tidak lagi membutuhkan X yang lama dan X yang baru. Karena nilai X itu langsung diupdate tiap baris. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.